Ya baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Jadi gini ya, rutinkan irigasi nasal ya. Jadi teman-teman apabila ingin sembuh dari sinusitis ya, silahkan dirutinkan irigasi nasal ya. Malam sebelum tidur ya, sebelum gosok gigi ya, jadi dibiasakan untuk irigasi nasal itu ya. Karena apa? Karena sejauh ini itu cara untuk mengobati sinusitis itu yaitu hanya dengan irigasi nasal itu. Karena apa? Karena operasi itu tidak menjamin kesembuhan total sinusitis ya. Sinusitis itu masih bisa kambuh lagi meskipun sudah dioperasi ya. Kenapa? Karena operasi sinusitis itu bertujuan untuk menghilangkan penyumbatan yang ada di rongga sinus itu ya. Banyak yang konsultasi kepada saya sudah operasi 2-3 kali masih saja kambuh gitu ya, dan sudah habis biaya yang sangat besar itu ya. Nah, kemudian ini juga ada komentar dari Zain 14245 ya. Pernah operasi 2003, terus operasi lagi 2007, terus operasi lagi 2010 ya, tapi belum sembuh juga ya. Yaitu ya, jadi memang operasi itu tidak menjamin kesembuhan total ya. Jadi sinusitis itu masih bisa kambuh lagi meskipun sudah dioperasi ya. Ini sudah 3 kali operasi tapi tidak kunjung sembuh gitu ya. Dan saya dan teman-teman yang lain di Safahal itu juga sama ya. Dokter itu menganjurkan kita tuh untuk operasi, tapi alhamdulillah kita tidak jadi operasi ya, tidak sempat operasi ya, dan bisa sembuh gitu ya. Ya, silahkan tonton di video-video saya yang lain juga ada dari Alia juga, dokter menyarankan operasi tapi alhamdulillah sudah sembuh total gitu ya. Ini saya membacakan komentar dari Farida Al-Qadri 3267 ya. Saya sudah 22 tahun menderita sinusitis, belum sembuh sampai sekarang. Saya belum pernah mencuci hidung dengan air garam seperti ini, takut saya. Ya ini ya, jadi ini sudah 22 tahun menderita sinusitis ya. Dan sampai sekarang itu belum sembuh ya, 22 tahun ya, jadi sangat panjang, sangat lama sekali ya, 22 tahun itu ya, belum pernah mencuci hidung dengan air garam, takut dia. Jadi gini ya, jadi irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat ya, tidak sengeri yang teman-teman bayangkan ya. Sama seperti saya dulu ya, waktu saya lihat irigasi nasal itu sepertinya kok ngeri sekali, ekstrim ya. Karena apa? Karena air itu dimasukkan dari hidung sebelah kiri keluar hidung sebelah kanan, begitu sebaliknya ya. Padahal kalau kita itu dengan sengaja memasukkan air ke dalam hidung ya, atau saat kita berenang itu tidak sengaja itu menghirup air gitu ya, itu tuh rasanya itu perih sekali ya, ngeri sekali itu ya. Kok ini dengan sengaja itu kok memasukkan air ya ke dalam hidung, apa tidak sakit, apa tidak perih? Tidak ya, jawabannya itu tidak gitu. Kenapa? Karena yang kita masukkan itu bukan air biasa, yang kita masukkan itu adalah air larutan garam khusus ya, yang dimana pH dari larutan ini sama dengan pH di cairan rongga hidung atau cairan lendir hidung. Jadi ketika air ini, larutan garam ini menembus hidung itu akan tidak terasa perih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan air biasa itu pasti perih sekali gitu ya, dan itu juga tidak akan efektif untuk kesembuhan sinusitis itu ya. Karena yang dimasukkan ke dalam hidung ini adalah larutan khusus ya, garam khusus yang diformulasikan khusus memang untuk cuci hidung ya, dan tidak perih ya, itu ya. Jadi silahkan dari Farida Al-Qadri ini silahkan lakukan cuci hidung ya. Silahkan tonton di video-video saya yang terdahulu ya, 3 teknik irigasi nasal, tips irigasi nasal pemula, atau juga dulu saya juga pernah membuat video tahun 2018 atau 19 itu ya, amankah irigasi nasal, dan irigasi nasal itu aman itu ya. Irigasi nasal ini baru familiar ya, baru dikenal di Indonesia itu pada saat era COVID ya. Sebelum era COVID, pada saat saya sinusitis itu masih sedikit referensi dari teman-teman yang ada di Indonesia. Banyak kan saya itu belajar dari channel-channel yang ada di luar gitu ya. Itu ya.
Jadi irigasi nasal atau cuci hidung ya, ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk membersihkan rongga hidung kita ya, bisa menembus sinus ya, sinus maksilaris ini ya, membersihkan hidung kita itu dari apa? Dari debu, kotoran dan polusi ya. Dulu ketika saya masih sinusitis tuh kontrol rutin, minum antibiotik ya, tidak putus ya, tidak kunjung sembuh. Saya itu mengira bahwa di dalam hidung saya ini ada semacam kayak belatung gitu ya, yang hinggap di dalam hidung saya ini. Kenapa? Karena hidung saya itu bau busuk sekali ya. Jadi setelah habis obat itu pasti mencium bau-bau tidak sedap ya, mencium bau bangkai gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi setelah habis obat itu pasti kambuh lagi. Kambuhnya itu apa? Hidung sebelah kiri ini mencium bau tidak sedap, bau busuk gitu ya. Padahal saya sudah rutin ya, setiap habis obat itu kontrol rutin gitu ya. Pasti kan habis obat itu kan ya kurang dari 1 minggu ya. Pernah ke dokter Semarang itu ya. Jadi kalau dokter Semarang itu menganjurkan bahwa kalau sinusitis itu 3 kali kontrol itu tidak boleh putus obat ya. Jadi sebelum obat habis itu kita harus kontrol lagi. Jadi jangan sampai putus. 3 kali kontrol itu jangan sampai putus ya. Dan ternyata saya kira sembuh, ternyata kambuh lagi gitu ya. Jadi hidung itu basah, meler dan mencium bau tidak sedap itu. Pernah juga saya mengikuti tutorial yang ada di YouTube di The Doctor Family itu. Jadi meneteskan cuka ke dalam hidung itu ya. Banyak testimoni yang mengatakan itu sembuh ya. Sinus polip itu sembuh dengan cara meneteskan cuka ke dalam rongga hidung. Wah, itu perihnya itu minta ampun itu ya. Jadi ketika saya teteskan cuka ke dalam rongga hidung ini ya, kemudian kayak ditekan-tekan ini dan dihirup itu kan, wah rasanya itu perih sekali. Dan mata itu sampai merah dan mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena saking perihnya itu ya. Nah, itu saya lakukan ya kurang dari 1 minggu ya, yang ternyata memang saya tidak mengalami kesembuhan, malah hidung saya itu malah lecet, ada bercak-bercak darahnya itu ya. Dan saya alhamdulillah ketemu dengan teknik irigasi nasal, bisa sembuh dengan teknik ini, dan juga bisa membantu teman-teman yang lain yang saat ini juga mengalami sinusitis itu ya. Jadi silakan teman-teman yang saat ini menderita sinusitis, ayo beranikan irigasi nasal ya, lakukan irigasi nasal ya. Irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat ya, tidak sengeri yang teman-teman bayangkan. Irigasi nasal itu nyaman itu ya. Bahkan anak saya sekarang umur 4 tahun ya, dari usia 1 tahun ketika dia pilek tuh saya lakukan irigasi nasal ya. Bayangkan ya, jadi kalau misalkan anak usia 1 tahun kita semprotkan air ke dalam hidungnya itu pasti nangis ya. Ya dulu itu berontak ya, nangis gitu ya. Wah, sampai jerit-jerit ya. Tapi sekarang itu karena sudah biasa itu, jadi kalau misalkan dia pilek tuh malah dia minta sendiri untuk dilakukan irigasi nasal itu. Dia ketagihan ya, karena itu nyaman itu ya. Bahkan di channel-channel luar negeri itu anak-anak kecil itu malah bisa melakukan irigasi nasal sendiri itu ya. Jadi ini ya, jadi Farida Al-Qadri ini silakan lakukan irigasi nasal ya. Irigasi nasal itu tidak menakutkan itu ya. Silakan belajar di video-video yang lainnya. Oke, semoga segera sembuh ya, semoga segera berani melakukan irigasi nasal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.